bisa bergantung waktu ya. Ada melakukan silakannya untuk satu dimensi. Belajar dulu yang sederhana dulu, yang satu dimensi dulu ya. Juga banyak yang harus dipelajari.
bab 6 persamaan Schrödinger. Pada awal abad 20 bukti eksperimen menunjukkan bahwa partikel atom seperti juga gelombang di alam ya, itu partikel yang sebesar atom atau lebih kecil dari atom, elektron, proton ya. Ini dari postulat Hydrowig kan dia ketika bergerak berperilaku sebagai gelombang, ya kan? Buktinya itu berhasil difraksikan oleh kristal, ya. Sehingga masuk akal untuk mengasumsikan bahwa persamaan gelombang dapat menjelaskan perilaku dari partikel atom itu. Kalau kita ketahui fungsi gelombangnya, maka berarti kita bisa menentukan bagaimana perilaku atom dilihat dari fungsi gelombang. Nah, Schrödinger adalah orang pertama yang menuliskan persamaan gelombang seperti itu. Jadi mencoba mendeskripsikan gelombang partikel melalui persamaan gelombang yang dikenal dengan persamaan Schrödinger. Nah, apa hubungannya persamaan gelombang dalam mekanika klasik dengan persamaan gelombang atau persamaan Schrödinger ya, atau persamaan gelombang dalam mekanika kuantum? Nah, persamaan gelombang dalam mekanika klasik ini persamaan gelombang umum. Dinyatakan seperti ini, d kuadrat y, d kuadrat seperti kuadrat d kuadrat y, d kuadrat. Itu menyatakan gelombang dengan variabel y yang menjalar secara sumbu x dan kelajuan p, ya. Nah, sedangkan dalam kuantum yang kita pelajari, gelombang itu adalah bukan gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik, tapi gelombang materi atau gelombang entropi. Apakah ada hubungan antara persamaan gelombang umum dalam mekanika dengan gelombang untuk partikel atau gelombang materi? Solusinya sih di sini hampir sama seperti itu. Dan ini diperoleh dari solusi persamaan satu, tapi untuk kasus khusus, yaitu gelombang harmonik monokromatik teredam. Lalu diperoleh ini yang merupakan persamaan gelombang untuk partikel, ya, berupa gelombang datar atau gelombang tidak. Nah, persamaan Schrödinger sendiri itu sudah kita peroleh di postulat 6 ya. 6. Nah, itu bahwa persamaan postulat mekanika kuantum yang kelima yang menunjukkan bahwa perubahan waktu dari fungsi gelombang yang tadi yang persamaan ini dinyatakan oleh persamaan Schrödinger seperti ini. 7. H di sini adalah operator Hamiltonian. Apa itu operator Hamiltonian? Itu sama dengan kalau di fisika klasik adalah besaran energi total, jumlah dari energi kinetik tambah energi potensial. Udah energi kinetik ya. Operator energi kinetik digambarkan per 2m operator Laplace tambah U-nya adalah energi potensial. Jadi kalau dituliskan persamaan lengkapnya, persamaan Schrödinger secara lengkap yang tergantung waktu lagi abad dosai rt gitu. Tambahkan min abad per 2m ya. Kalau Laplace kuadrat ditambah U sai rt. Jadi fungsi gelombangnya tergantung pada posisi dan waktu. Ini untuk 3 dimensi karena R di sini adalah X, Y, Z. Kalau dia bergerak secara sumbu X saja dalam kartesian, maka
bisa tulis I habar do psi xt dt sama dengan min habar kuadrat M do kuadrat dan kuadrat tambah U psi xt. Ya, kalau dia dalam 3 dimensi maka jadi seperti ini persamaannya. Min habar do psi x y z t do t sama dengan min habar kuadrat per 2M do kuadrat ini operator Laplace ini sama dengan ini untuk 3 dimensi dalam sistem koordinat kartesian. Do kuadrat tambah do kuadrat dari kuadrat tambah do kuadrat dari kuadrat. Ini potensial, ini fungsi gelombang yang tergantung pada posisi waktu. Ini disebut dengan persamaan Schrödinger bergantung waktu. Ya. Time dependent Schrödinger equation atau TDSE. Nah, dari fungsi gelombang bidang ini saya ekstend ke eksponen min I habar ET kurang PX atau A eksponen I E per habar T dikalikan eksponen I P dibagi habar pangkat X. Kita bisa tuliskan psi besar dan psi kecil eksponen I E berhabar dikalikan atau IET per habar kuadrat per habar. Nah ini saya eksponen IPX per habar itu adalah fungsi gelombang yang bergantung pada posisi saja, ya kan? Jadi yang E eksponen IET per habar dikalikan adalah fungsi gelombang yang bergantung pada posisi waktu, ya, dia bergantung pada posisi saja, dia bergantung pada waktu, ya. Jadi psi xt ini fungsi gelombang total bisa kita asumsikan sebagai perkalian dari fungsi gelombang yang hanya bergantung pada posisi saja dikalikan dengan fungsi gelombang yang bergantung pada waktu saja. Kalau kita substitusikan persamaan 12 ke persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, maka diperoleh seperti ini. Jadi, ini bisa dihilangkan di sini sama sehingga persamaannya menjadi E psi x sama min habar kuadrat 2M do kuadrat psi x d kuadrat sama ditambah UX. Ini disebut dengan persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Atau bisa ditulis do kuadrat psi x d kuadrat tambah 2M kuadrat E dikurangi U psi x kuadrat 0. Untuk 1 dimensi, untuk 3 dimensinya nih, ya. Ini di Pismon juga sudah, ya. Sekarang bagaimana penerapannya? Ini contoh partikel bebas. Kalau partikel bebas artinya partikelnya tidak dipengaruhi oleh perbedaan potensial. Satu untuk partikel bebas. Free partikel. Contohnya misalkan proton lepas dari beda potensial paparan cepatnya pada alat silklotron. Silklotron itu apa? Alat mempercepat partikel. Yang mempercepatnya siapa? Medan listrik atau medan magnet. Setelah dia dipercepat oleh suatu medan potensial tertentu, maka dia akan berperilaku seperti partikel bebas. Apakah tidak ada medan potensial lain? Ada gravitasi, tapi sangat kecil sekali pengaruh gravitasi terhadap partikel, sehingga seolah-olah dia merupakan partikel bebas atau partikel yang tidak dipengaruhi oleh medan potensial lain, ya. Partikel bebas misalkan dengan energi E
bergerak searah sumbu X, sistemnya bisa digambarkan seperti itu, ya. Partikel bebas yang energinya E, atau kalau digambarkan di dalam apa namanya, kalau kita interpretasikan sebagai partikel, ya, tapi kalau kita memandangnya sebagai gelombang maka akan seperti ini, ya, bentuk gelombang. Ada P-nya adalah A bar K, ya. Atau P-nya adalah apa? A per lambda, ya kan? A bar itu kan A per 2 pi, K itu 2 pi per lambda, ya. Momentumnya. Jadi kalau kita pandang sebagai partikel maka akan seperti ini. Kalau kita pandang sebagai gelombang maka jadi seperti ini. Di partikel bebas itu. Sekarang kita cari solusinya, ya. Jadi persamaannya untuk partikel bebas, ini potensialnya sama dengan 0, sehingga persamaan ini adalah D kuadrat X dN kuadrat sama dengan kita akan mencari berapakah atau bagaimanakah bentuk fungsi gelombangnya, lalu berapakah energinya. Ya. Ini tinggal D kuadrat sin X dN kuadrat B 2F dN kuadrat. Kita misalkan kuadrat dari bilangan gelombangnya adalah, maka B A kuadrat. Nah, solusinya adalah seperti yang sudah Anda pelajari di matris 2, itu solusinya. Ya, tinggal dipilih salah satu, ya. Jadi ada dua kemungkinan, partikelnya bergerak ke kiri atau partikelnya bergerak ke kanan, ya. Jadi ada dua kemungkinan, pilih salah satu, ke kiri atau ke kanan. Jadi dua kemungkinan, partikelnya bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan B-nya 0, maka saya itu adalah eksponensi Kx. Kalau kita hitung energinya untuk partikel yang bergerak dari titik 0 sampai ke sumbu yang positif, tinggal dimasukkan saya itu diganti dengan A eksponen I Kx. Maka dikurangi energi adalah K kuadrat tambah kuadrat per 2N, ya, energinya. Nah, bagaimana ini menentukan A-nya? A itu adalah konstanta normalisasi. A itu adalah konstanta normalisasi. Ini ada dua kemungkinan. Ya, bisa E A eksponen bisa E atau X B eksponen ini salah satu. Ini yang berkekuatan E-nya adalah, energinya adalah K kuadrat tambah kuadrat per 2N. Kalau kita ingin mencari berapa konstanta A, ini kan batasnya misalkan panjang sil proton itu adalah 0 sampai L. Jadi batasnya artinya partikelnya ada di antara 0 sampai L di sil proton tersebut. Kita gunakan yang sudah kita pelajari minggu kemarin, syarat ternormalisasi, ya kan? Saya konjugat saya dx harus sama dengan 1. Kita masukkan ini, maka kan A-nya adalah 1/L.
Sehingga fungsi gelombangnya adalah menjadi ketika partikelnya bergerak ke kanan seperakar L eksponen I kx. Dan K adalah akar 2 E per habat kuadrat. Bagaimana fungsi gelombang totalnya? Tadi kan psi itu adalah psi F dikalikan psi T kan? Jadi psi F nya seperakar L eksponen I kx. Ini yang bergantung pada waktunya eksponen I T per habat ya kan? Mana E nya adalah akmu atau E per habatnya adalah 2 bit nu itu 9,3. Bisa kita tulis seperakar L eksponen I kx min omega T. Jadi kebersamaan potong bidang. Kalau kita ingin mengetahui berapakah harga ekspektasi momentumnya, kita gunakan yang apa yang sudah kita minggu kemarin ini. Oke. Maka akan boleh K habar. Kalau kita hitung harga ekspektasi dari momentumnya. Energinya bisa dicari sebesar 4 kuadrat tambah kuadrat. Kemudian kedua partikelnya bergerak ke kiri, berarti saya yakin adalah B eksponen min IKE. Jadi dengan cara yang sama kita juga bisa mencari B ya. Batasnya berarti min L sampai dengan 0 ya. Kalau partikelnya ke kiri dari 0 sampai min taiga. Ke kiri adalah sampai min L. Maka akan diperoleh sama ya. Konstanta normalisasi seperakar L. Ya, sehingga fungsi gelombang ternormalisasi adalah seperakar L eksponen E K X ya, eksponen E T per habat fungsi gelombang lengkap. Juga bisa dicari harga ekspektasi dari momentum. Kita bisa mencari rapat probabilitas atau intensitas ya. Rapat probabilitas atau intensitas adalah kuadrat dari harga mutlak psi E ya, atau psi konjugat kalikan psi E. Ketika itu psi konjugat E kalikan psi E. Ini rapat probabilitasnya adalah seperti L. Untuk kasus 2 juga sama. Jadi kalau kita buat dalam grafiknya rho atau ya rapat probabilitas sebagai fungsi dari posisi, maka diperoleh seperti ini. Ya. Mana ini adalah seper L ya. Setiap saat harganya sama seper L. Tuh, bebas. Ada pertanyaan? Masih relatif mudah ya. Tadi partikel sekarang partikel dalam keadaan terikat, artinya partikelnya berada di medan potensial tertentu. Ya. Misalnya elektron konduksi yang ada di permukaan logam. Sehingga efek fotolistrik cahaya yang frekuensinya tinggi diarahkan pada permukaan logam yang di ruang apa. Ternyata elektron akan keluar dari permukaan logam. Ya. Namanya efek fotolistrik. Tapi kalau tidak ada energi dari luar, maka si elektron itu selamanya tetap akan ada di dalam logam, ya, tidak mungkin keluar, ya, karena dia terikat oleh inti. Ya. Dan kasus pertama adalah step potensial energi below top. Itu adalah energi partikel dalam keadaan terikat atau Boussian. Tadi di partikel itu adalah partikel dalam keadaan terikat. Terikat oleh apa?
partikelnya dipengaruhi oleh medan potensial. Kasus pertama adalah elektron konduksi. Elektron pada permukaan logam. Jadi setiap logam itu dia memiliki elektron bebas. Logam itu kan valensinya 1 atau 2. Seperti hukum ya, tembaga, besi, jarum. Itu dia merupakan konduktor listrik yang baik. Kenapa? Karena banyak elektron bebas. Si elektronnya selamanya akan ada tetap di dalam logam itu, kecuali mendapatkan energi dari luar. Contohnya pada peristiwa efek fotolistrik atau pada peristiwa emisi termionik, ya. Logamnya dipanaskan, seperti pada mesin X-ray, ya kan? Filamennya diberi arus, maka panas. Atom-atomnya bervibrasi, ya kan? Atomnya memperoleh energi vibrasi sehingga elektronnya loncat keluar atom. Kalau energi yang diserapnya melebihi atau sama dengan energi ikat, ya kan? Nah, untuk kasus elektron pada permukaan logam bisa digambarkan seperti ini diagram energi. Ini adalah potensialnya. Ini adalah yang disebut inilah poinnya. Nah, ini elektronnya, energi elektronnya. Ini 0. Ini elektronnya. Ini elektronnya. Seolah-olah dia energi elektronnya di bawah dari energi potensialnya diikat, sehingga dia tidak bisa keluar, ya kan? Menunjukkan bahwa energi elektronnya itu di bawah dari energi potensialnya, yaitu gaya ikat inti terhadap elektron. Dan bagaimanakah persamaan gelombang dari elektron seperti pada permukaan logam? Kalau kita pandang sebagai gelombang, bagaimana bentuk fungsi gelombangnya? Ya, pertanyaannya, bagaimana psi F-nya? Fungsi gelombang elektron untuk elektron di permukaan logam, untuk elektron konduksi. Untuk kasus pertama, energi elektronnya lebih kecil dari potensialnya, ya. Ini disebut dengan step potensial atau potensial tangga, di mana energinya di bawah potensialnya, atau step potensial below top, ya. Nah, untuk mencari solusinya, kita harus bagi dua daerah. Jadi untuk mencari solusinya, kita bagi dua daerah. Ini daerah 1, daerah 2. Bagi menjadi dua daerah. Daerah 1 itu X lebih kecil dari 0. Ya, daerah 2 adalah X lebih besar dari 0. dx0 ini daerah 1. Yaitu
X-nya lebih kecil daripada 0. Potensialnya adalah 0. Ya kan? Coba lihat. Di daerah ini dari 0 sampai minta hingga. Ya. Ini tidak ada potensial. Potensialnya baru ada di 0 sampai ke positif X. Ya. Maka di daerah 0 ke sini, ya, itu lebih kecil daripada 0. Partikel itu berperilaku sebagai partikel bebas. Ya. Ini berupa partikel bebas. Ya. Gimana solusinya? Seperti ini solusinya ya. Partikel bebas. Daerah 1 di persamaan seluruh daerah 1. Daerah 1 B nomor kuadrat B kuadrat X, kemudian fungsi gelombang 1 B kuadrat kuadrat X salah satu X. Tadi saya satunya adalah A eksponen I X tambah X ya. Nah sekarang ada dua-duanya. Ini adalah gelombang datang. Ini adalah gelombang datang. Ini adalah gelombang pantul. Ya, nih. Jadi kemungkinannya gelombang itu ketika dia datang sini, sebagian di pantul. Ya, ini yang pantul, dipantul. Ini yang datang. Ya. Ini yang diteruskan. Ya, ini yang diteruskan. Ini yang diteruskan. Ya, tuh. Di sini dua-duanya ada. Gelombang datang dan gelombang pantulnya ada. Atau ini dipilih dua-duanya. Yang ini adalah gelombang datang dan gelombang pantul. Terus untuk daerah 2, daerah 2. PF-nya sama dengan PF dan E-nya lebih kecil dari PF ya. Energi partikelnya lebih kecil daripada PF. Maka persamaan Schrödingernya adalah persamaan Schrödingernya dan tidak bergantung waktu. Yang kedua adalah menurut produk perubahan kemudian saya 2 ya, ini tadi satu ya, yang dari 2 D kuadrat tambah X sama dengan ada dua, ada potensial di partikelnya dipengaruhi dengan potensial. Potensialnya berupa potensial Coulomb. Atau bisa kita tulis D kuadrat
dan 2M kuadrat sama dengan min 2M dikurangi E dibagi halaman kuadrat. Tapi kan energinya lebih kecil daripada P, maka dia jadi negatif kan? Ya. Tapi daripada jadi negatif, supaya positif balikan saja kan? Jadi 2M ini dikalikan ke sini, P dikurangi E, ya? Halaman kuadrat. Saya buat. Ini jamnya jam tidur, jadi kalau ngantuk ke kamar mandi dulu cuci muka atau push up dulu biar nggak ngantuk ya. Saya mau nanya, Ya. kalau kita dipotong 40 menit, biasa saya di kelasnya Bu Irma tuh dipotong Ya habis potong 40 menit tuh. kan puasa Pak. Tidak ada aturan dari UPI. Nanya yang ini, jangan nanya yang lain. Lalu kita misalkan ini tadi K-nya K1, ini K1. Tuh. Misalkan K2 sama dengan 2M kurangi E per H, persamanya menjadi H2 kuadrat sin 2. Solusinya adalah C eksponen Kx tambah D eksponen K2 min K2X ya. Nah ini kan yang diteruskan tadi ya, yang diteruskan kan partikel setelah lewat ke titik X menol ya. Terus ke sana kan tidak ada lagi yang akan memantulkan dia ya kan. Nih. Jadi ini 0, D-nya 0. Mengapa 0? Karena kesananya tidak ada lagi akan memantulkan partikel terus sana ya. Sehingga fungsi gelombangnya adalah ini yang diteruskan. Dalam gelombang kan ada datang, pantul, teruskan, ya kan? Di mana koefisien gelombang datang dan pantul, koefisien gelombang transmisi dan pantul harus sama dengan koefisien gelombang datang, kan begitu ya? Di gelombang. Sehingga persamaannya fungsi gelombangnya menjadi seperti ini. A eksponen I K1X tambah B eksponen min I K1X. Jadi untuk X lebih kecil daripada dan C eksponen K2X. Jadi untuk X lebih kecil. Berapa masalahnya? Apa ini sudah selesai? Harus memenuhi postulat mekanika kuantum yang kedua, bahwa solusi gelombang dalam mekanika kuantum itu harus kontinu, ya kan? Ini sudah kontinu belum? Di mana putusnya? X lebih kecil 0, X lebih besar 0. Titik 0 sendiri belum kan? Iya. Jadi masih terputus, ya.
Ini masih discontinue ini discontinue cek X sama nol. Ini masih discontinue di X sama dengan nol. Syarat fungsi gelombang sebagai fungsi solusi dalam mekanika kuantum harus continue, kan mekanika postulat kedua. Nah, bagaimana caranya agar kedua gelombang ini nyambung? Ya, nyambung. Maka rumus penyambung supaya persamaan gelombang solusinya memenuhi syarat postulat mekanika kuantum kedua, maka harus digunakan persamaan kontinuitas ya, gunakan persamaan kontinuitas. Kita sambungkan supaya titik X-nya masuk ya, bukan belum masuk titik X sama 0 ini. Persamaan kontinuitas adalah sin 1 X sama dengan sin 2 X. Dan d sin 1 X harus sama dengan d sin 2. Di titik X sama dengan 0. Itu rumus kontinuitas ya. Masukkan ke sana. Berarti dari sini akan diperoleh A eksponen I K1 F tambah B eksponen I K1 sama dengan C eksponen K2 X. Jadi I K1 A eksponen I K1 min I K1 B eksponen min I K1 sama dengan K2 C K2 X. Dari dua persamaan ini tentukanlah B dan C-nya. Ya. Dari dua ini sebut saja persamaan. Cari B dan C. Jadi persamaan 1 bisa dinyatakan dalam A semuanya. B berapa A, C berapa A. Ya. A itu kan koefisien gelombang datang. Koefisien gelombang datang harus sama dengan koefisien gelombang pantun ditambah koefisien gelombang terus transmisi, ya kan? Jadi bisa menganggap A-nya 1, ya kan? Atau tetap dalam A boleh. 1 lagi 100%, ya kan? Terserah mau mana, mau semuanya dalam A atau A-nya dianggap 1 sehingga tinggal C saja, ya. Itu gampangnya sih A-nya dalam 1, ya. A itu koefisien gelombang datang. Itu bisa dianggap sama dengan 100%.
1. A itu harus sama dengan B ditambah C, ya kan? Atau koefisien gelombang datar, koefisien gelombang datar harus sama dengan jumlah koefisien gelombang pantul, ya, plus koefisien gelombang transmisi, ya, atau refleksi dan transmisi, ya. Kalau A-nya 1, maka berarti 1 ditambah B eksponen I jadi A1X sama dengan C eksponen X. Terus IK1 atau dari sini B itu sama dengan D sama dengan C eksponen K2X dikurangi 1, ya kan, dibagi eksponen BE K1X. Lalu kita substitusi ke sini, ya. Substitusi kedua maka menjadi I K1 eksponen I K1X dikurangi I K1, B nya ganti dengan ini C eksponen K2X eksponen I K1X dikalikan eksponen I K1X sama dengan apa? K2 C eksponen K2X. B, kan? Betul kan? Oh, I K1 eksponen I K1X sama dengan K2 tambah I K1 eksponen K2X C. Ya kan? Betul nggak? Hah? Jadi C-nya berapa? I K1 dibagi I K1 sama K2. Oke? Kemudian I K1 min K2 itu C-nya
Betul kan? Hah? Betul kan? Sehingga persamaan gelombangnya sekarang ini hanya jadi satu ya. B-nya adalah C eksponen C. Ya, C-nya dimasukkan ke situ. Jadi B-nya berapa? Maka B-nya adalah C-nya ganti dari ini. Ya. Ini K2 I K1 ke K2 eksponen I K1 ini adalah C-nya IK1 plus K2 eksponen K2 X. Ya, bisa aja tuh. Mau dimasukkan X nya di titik X sama dengan 0. A-nya 1, B-nya ini, C-nya ini. Ya, angka 1, 2. Itu persamaan ini. Gelombang masukkan X-nya di titik X sama dengan 0. Jadi kalau dinyatakan dalam A, kalau A-nya tetap ada ya, ini hasilnya. Ini persamaan gelombang sama dengan itu. Ini dinyatakan dalam A. Untuk A-nya dianggap 1, tinggal lebih sederhana. Boleh dinyatakan dalam A semua atau A-nya dianggap 1. Kalau kita mau mencari berapakah koefisien gelombang refleksinya ya. Reflektansi itu adalah intensitas gelombang pantul dibagi dengan intensitas koefisien gelombang datang. Lalu kalau kita hitung akan sama dengan 1 angkanya. So, kalau energinya lebih kecil, maka peluang terbesarnya si gelombang itu, si partikel akan dipantulkan kembali. Transmisinya sangat kecil sekali. Itulah rapat probabilitasnya di daerah 1, sin 1 konjugat kalikan sin 1 konjugat. Kalau yang kita hitung A-nya dianggap 1. Di daerah 1, di daerah 2. Kalau kita hitung berapakah rapat probabilitas atau intensitasnya, intensitas di daerah intensitas di F lebih kecil sama 0. Ini rho F
K1X ditambah min K2 per K1 ditambah eksponen konjugat kalikan eksponen K1X kurangi K2 K1 plus kemudian kita jadi negatif ya. Bisa di K1 di K2 di K1 plus K2 kemudian di K1 kemudian di K1 nanti jangan lupa nih, ini jadi negatif ya. Ini jadi negatif. Jadi negatif. Nanti ya, ini K1 ini ya. Min I K1 plus K2 kalikan berapa itu? Kali ini kan satu ya. Terus ini kali ini di K2 di K1 terus eksponen di 2pi K1X ya tak? Min lagi min K2 min K1 plus K2 eksponen kemudian 2i K1X terus ini kali ini min K2 min K1 K2 eksponen 2i K1X terus plus K2 kuadrat min I K1 I K1 ini berpuluh
digabung ya, bisa digabung ya. Hah? K2 KX itu Ini? 2 kali Pak. Ini? Harusnya 1 kali. Oh iya. Kan kita Oh iya. Ini kali ini. ya Ini kali ini. Ini ya. ya Pak. Terus Terus yang yang ini Mi. kali KX. Oh, 2 kali tulis ya. 2 kali terus. Ya kan. Sampai Iya, ini kan ya. Ini kali ini kali yang ini kan? Terus yang ini kali ini kan? Jadi ini K2 K1 berapa sama ini kan? enggak oh ya Pak. Kemudian 2i KX. Terus kali ini Ya Pak. plus Sama kan? Ini K1 plus K2. Ini aja ya? Ini kan 1. Kalau mau disederhanakan lagi, ini kan bisa dikalikan. Kali ini 1 kuadrat tambah K2 kuadrat. Terus ini K1 K2 plus K1 K2. Ini K1 kuadrat tambah K2 kuadrat ini ya. Kalau mau sederhanakan boleh. Bisa benar K2 kuadrat dibagi K1 kuadrat tambah K2 kuadrat. Jadi kali ini K1 kuadrat ya kan? Jadi kali ini K2 kuadrat. Jadi kali ini ini K1 K2. Jadi kali yang ini plus K1 K2. Ini gila kan ya? Jadi bisa dituliskan K1 kuadrat tambah K2. Bisa digabung dengan ini atau boleh ya? Gabung dengan 1 boleh ya? Ini sama dengan K1 kuadrat tambah K2 kuadrat dibagi K1 kuadrat tambah K2 kuadrat. Jadi K1 kuadrat tambah 2K2 kuadrat dibagi dengan K1 kuadrat tambah K2 kuadrat. Kamu digabung dengan yang 1 ya. Nah,
Iya. Untuk daerah 1, daerah 2 aja seperti itu ya. Itu yang kita dalam koefisien A. Kita gambarkan seperti ini. Ya. Ada gelombang datang, gelombang pantul ya. Nanti dinyatakan begitu dulu. Dua-duanya intensitas di F dirumuskan rho 2 sin 2 T plus 1 tambah kemudian X kemudian plus 1 kemudian ini jadi negatif ya. Jadi kalau ini juga negatif 3K1 kuadrat ini negatif kali ini nanti K1 kuadrat tambah K2 kemudian 2K yang ditambahkan dengan itu ketika F nya mendekati 3 ini maka dia akan hasilnya begitu 0. Tambah 8 probabilitasnya itu adalah rho 1 Ada pertanyaan? Ya. Itu kan menggambarkan gelombang yang ditransmisikan ya kan, yang B itu yang C itu kan yang lebih besar daripada 0 itu kan gelombang transmisi. Ya. Tadi itu jadi koefisien yang koefisien refleksinya itu mendekati 1.
berarti si transmisinya itu dikit sekali. mendekati 0. Iya, mendekati 0. Tapi tidak 0, ya kan? Karena dia melihat peluang itu kan sekecil apapun tetap dihitung. Yang mau seperti juta, seperti triliun, tapi dia ada peluang ya. Sekarang bagaimana kalau energi partikelnya lebih besar dari potensialnya? Kalau fisika klasik, dia partikelnya akan lewat, ya kan? Lewat dari titik eksternal ke sini seluruhnya. Tidak ada akan lagi yang tidak akan ada yang kemungkinan dipanggil kembali. Kalau tadi kan ketika lewat ke sini, karena berada bawah potensial dia, maka mungkin akan ini. Apakah ada peluang untuk yang dipantul? Nah, itulah bedanya antara solusi dalam mekanika klasik dengan mekanika kuantum. Jadi dalam mekanika kuantum meskipun kecil tetap ada peluang untuk di titik eksternal ini partikelnya dipantul kembali. Ya. Kalau di sini kebalikannya, di pantulnya sangat kecil, yang teruskannya sangat besar. Kalau yang ini pantulnya sangat besar, transmisinya sangat kecil, tapi tetap ada peluangnya. Begitu, ya. Nah, ini juga kita bagi dua daerah. Di X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari 0. Daerah 1 itu sama, dia bergerak sebagai partikel bebas. Jadi solusinya ini aman. Ini berupa gelombang pantul, ini gelombang datang. Ya. Sekarang bagaimana daerah 2? Ini ya. Jadi meskipun energi partikel lebih besar daripada potensial, tetap ada peluang untuk yang dipantul meskipun kecil, gitu kan? Yang B-nya itu tidak 0. Koefisien B-nya atau koefisien gelombang pantulnya tidak 0. Daerah 2 yang belum bisa pada 0. Maka ini jadi begini, ya kan? Nah, solusinya adalah ini dia. Nah, di sini karena energinya lebih besar daripada 0, maka D-nya yang 0. Di C eksponen. Jadi setelah lewat titik X dan 0, dia akan diteruskan dan tidak ada bagian yang dipantul kembali. Sehingga pesan gelombangnya itu belum masuk titik X dan 0-nya.
Artinya persamaan gelombang ini belum memenuhi syarat sebagai solusi dalam mekanika kuantum ya. Maka sekarang kita sambungkan supaya nyambung di titik x = 0 menggunakan persamaan kontinuitas ya. Titik x = 0. Kalau x = 0 maka ini tinggal a tambah b sama dengan c ya. Yang ini ditentukan sekali lalu x = 0 maka diperoleh. Maka akan diperoleh c nya 2K1 plus K1 ditambah A, dan B nya adalah K1 min K2 K1 plus K2. Ini persamaan gelombang ya sudah dimasukkan koefisien ya. Ini koefisien reflektasinya ada kan? K1 min K2 bagi K1 plus K2 dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa koefisien refleksi itu lebih kecil ya. Ada yang dirumuskan. Transmisinya ini bilang gelombang dikalikan atau kecepatan partikel di daerah x lebih besar dari 0 dibagi dengan kecepatan gelombang di daerah x lebih kecil dikalikan dengan koefisien refleksi di dua belakang. Maka akan diperoleh seperti ini. Ini transmisinya, ini reflektasi. Reflektasi kecepatannya kan sama tuh daerah satu juga ya. Ini bisa sama. Tapi transmisinya ini transmisi sebesar 4K1 kalikan K2 dibagi K1 plus K2 dikuadrat. Karena bahwa R tambah T itu harus sama dengan 1 ya. Ya, akan dikitkan. Inilah rapat probabilitas. Jadi ini di sini dari x dengan integral itu ini sama. Ya. Ini dua-duanya kan ini konstanta ya kan? Tidak ada eksponennya, jadi konstanta. Jadi rata untuk seluruh x harganya sama. Dan ini adalah relasi. Berikutnya adalah partikel apa yang mencoba melepas diri dari Beryl pulau. Partikel apa yang lewat ke suatu medan listrik tertentu. Partikel apa itu kan inti atau helium yang kehilangan 2 elektron ya, helium 2 plus ya. Ini muatannya positif. Ini juga bisa dua keadaan. Energinya lebih kecil dari medan potensial dan energinya lebih besar daripada medan potensial. Nah kalau ini harus dibagi 3 daerah nih. Daerah 1 X lebih kecil dari 0, daerah 2 antara 0 sampai A, dan daerah 3 X lebih besar daripada A ya. Ini lebih rumit lagi ya. Itu prinsipnya sama. Prinsipnya sama.
Ini partikelnya. Ya. Dia lebih kecil daripada potensialnya. Ini darah 1, darah 2, darah 3. Darah 1 F lebih kecil daripada 0. Potensialnya 0. Ini berupa partikel bebas. Dan persamaan Schrödinger untuk partikel tersebut. G baru kuadrat M, G salah satu M, G X kuadrat sama dengan F salah satu. Maka K1 kuadrat sama dengan 2FG dan kuadrat. Ini kuadrat sin 1x kuadrat ini kuadrat sin 1x adalah a sebagai ini adalah ini data di sampul ya. Untuk darah 2 yaitu F sekitar 0 sampai A. Maka PX-nya adalah X sama dengan PN dan E-nya lebih kecil daripada E. Ya. Maka persamaan Schrödinger B nomor kuadrat 2M D kuadrat sekitar 2 ya. DX kuadrat tambah DX kuadrat sin X kuadrat sama dengan E dikurangi X lagi kuadrat B. Nah, ini negatif, ini masukkan saja supaya ini positif. Ya, ini misalkan K2 kuadrat sama dengan B dikurangi M lagi karena bersamanya menjadi
Jadi yang mana ini? Ini yang diteruskan ke roda 2, ini yang dipantulkan di X sama dengan A. Titik X dengan A. Ya. Ini data. Boleh kan? Ini yang diteruskan. Ada yang pantulan kan? Ya. Lalu daerah 3. X lebih besar dari A, tapi X-nya 0. Oke, ini partikel ya kan? Ini angka kuadrat D sin kuadrat sin 3 X kuadrat sama dengan X sin 3 kan? A3 kuadrat sama dengan B. Ya kan? Apa namanya menjadi Y kuadrat sin 3 S kuadrat kemudian min K3 kuadrat plus X. Maka sin 3 adalah S sebagai min K3X tambah Y sebagai min K3. Jadi kalau dilihat K1 itu sama dengan K3 ya kan? Besar itu. K1 sama dengan K3. Jadi ini bisa juga ditulis di sini fungsi gelombang ini harus memenuhi syarat fungsi berkelakuan baik ya kan? Itu harus dilakukan bahwa karena F-nya menuju K hingga dan tidak ada badan potensial, maka ini 0 ya. Limit sin 3 untuk M mendekati K hingga ini harus mendekati 0 kan? Yang mana? Energi. Hah? Energi berapa? Ya tergantung persoalannya berapa. Mau kita tentukan berapa? Misalkan tinggi potensialnya 2 elektron volt, energinya 1 elektron volt kan bisa begitu. Ya. Nah, berarti udah dari soal. Iya, tergantung dari soalnya. Lebar A-nya berapa? 0 sampai apa? Misalkan 1 angstrom. Bisa A-nya berupa angka juga kan? Juga tidak serem kan kalau sudah dimasukkan angka-angka ini. Ini kan belum dimasukkan angka. Dia solusi umumnya belum dimasukkan untuk kasus. Berapa V-nya, berapa E-nya, lebar potensialnya atau lebar barriernya berapa kan belum? Ya. Lebar barriernya mau 1 angstrom atau 2 angstrom atau berapa? Energinya mau berapa elektron volt? Potensialnya mau berapa elektron volt? Kan tinggal masuk-masuk.
K1 kan tinggal dimasukkan. Tadi K1 ini adalah 2F per sabar kuadrat. K2 2M V kurangi E kan per sabar kuadrat. K3 ini K1 juga. Kita masukkan dan ya. Coba bilang kan itu kan. Bicara matematika tidak ada kesulitan, hanya aljabar biasa saja. Hanya dituntut kejelian dan menerapkan syarat-syarat yang dipenuhi oleh suatu fungsi gelombang ya, dalam mekanika kuantum. Ini gelombang datang, gelombang patuh dan gelombang transmisi. Transmisinya ini sama, tinggal F konjugat kali F dibagi A konjugat kali A. Tinggal dihitung berapa dari persamaan yang tadi. Berapa probabilitasnya bukan lagi kan sudah dihitung. Oh, ini dapat probabilitasnya dari 1, dari 2, dan dari 3 ya. X-nya kita gambarkan. Nah, ini. Di daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Ya. Region 1, region 2, dan region 3. Bapak PPT yang 4 ada belum dapat, soalnya saya tuh karena belum dapat bisa yang Bapak kalau ada semuanya Yesus Kasus D adalah elektron yang dihamburkan oleh atom yang terionisasi negatif. Misalkan elektron dihamburkan oleh Na ya Na plus, Na min, bukan Cl min atau ion negatif dari klor. Terus bergerak mendekati atom yang terionisasi negatif, maka elektronnya akan dihamburkan. Menolak kan? Elektron yang negatif, ion negatif, maka diberi gaya tolak hamburan. Jadi diagram energinya kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah dia energi partikelnya lebih kecil dari E. Kalau adalah energi partikelnya lebih besar dari potensialnya.
Juga persamaan gelombangnya. Kasusnya seperti tadi, hanya perbedaannya di K saja. Ya. Yang satu akan dimulai seperti ini juga. Jadi meskipun energi elektron lebih besar daripada energi bariernya, tapi tetap di titik X sama dengan 0 ada peluang untuk dipantul, ya kan? Tidak 0. Darah 2 ini akan dimulai C eksponen I-K2 tambah D eksponen B I-K2. Kalau tadi kan K2X tambah D eksponen B K2X. Oh, ini jadi ada I-nya, ya. Dari sini. Karena I-nya lebih besar. Jadi E dikurangi P-nya positif, ya. Jadi bin K2-nya adalah bin K2 dia adalah bin E dikurangi P bagi nomor kuadrat. 2M E dikurangi P dibagi dengan nomor kuadrat. Jadi K2-nya. Apa solusinya? Ini juga tetap ada di daerah F sama dengan A, tetap ada peluang untuk yang dipantau di ujung. Ini baru daerah 3. Daerah 3. Dari sini persamaan yang diperoleh adalah ini. Tapi kemudian ini adalah gelombang ini, ya, setelah lewat titik X sama dengan A, tidak ada lagi potensial yang mempengaruhinya. Sehingga berdasarkan itu G-nya 0. Ketika X-nya menuju hingga F-nya fungsi gelombangnya asymptot menuju 0. Maka yang disyarat adalah ini. Jadi tidak ada bagian yang dipantul kembali. Jadi F-nya. Maka solusinya fungsi gelombang yang belum masih terputus adalah seperti ini. Belum gunakan persamaan kontinuitas sama dari ucis, maka akan disoleh ini koefisien-koefisiennya dan dulu fungsi gelombang. Seharusnya yang sudah kontinu, ya. Tidak ada X lebih 0 di antara 0 sampai A dan lebih besar dan sama dengan A. Itu rapat probabilitasnya di grafik ini. Rapat probabilitas sebagai fungsi posisi. Akan dicoba, ya, di rumah. Untuk kasus-kasusnya harus dicoba sendiri. Ini kan bisa ditentukan berapa ini, lebarnya berapa, tingginya berapa. Di gelombangnya jumlah rapat probabilitas adalah gelombangnya dari yang kecil dari 0 di antara 0 sampai A dan X lebih besar daripada A. Ini rapat probabilitas di setiap daerah, ya. Ini sudah ditentukan di soalnya. Energinya, energi datangnya adalah 0,1 elektron volt. Tinggi bariernya 0,5 elektron volt dan lebar bariernya 0,7 nanometer.
adalah koefisien gravitasinya 0,55 dan reflektasinya 0,45. Itu latihannya. Ini untuk kasus yang nomor 4 yang energinya diketahui. Coba tulis ini, partikel energinya 0,33 elektron volt. Datang pada garis potensial yang lebarnya A-nya tadi 0,7 nanometer dan energi potensialnya 0,5 elektron volt. Buktikan bahwa koefisien reflektasinya 0,82 dan gravitasinya 0,8, berarti jumlahnya 1 ya. Tuh, satu tuh. Ini sudah ditentukan energinya berapa, potensialnya berapa, lebar bariernya berapa. Ini energi partikel datangnya 0,61, bariernya 0,5, jadi energinya lebih besar daripada barrier potensialnya. Dan lebar bariernya atau 0A nya adalah 0,7 nano. Jadi untuk kasus E nya lebih besar dari B, dan untuk kasus E nya lebih besar daripada B. Karena T-nya 0,55 dan T-nya 0,45. Dua aja PR-nya cukup. Barrier potensial. Juga cara memasukkan harga-harga tadi ya. Harga energi, harga potensial, dan harga apa namanya lebar barrier. Pak, filenya tadi. Ya, nanti diikat. Di kiri, di materi ya, di web. Dengan satuannya harus SI ya. Lebarnya dalam meter, energi dalam joule ya. Kalau masuk bilangan nanti diusahakan bilangannya aja yang repot. Ada pertanyaan sampai situ, sampai barrier potensial untuk energi above top, potensial di atas dari energi barriernya, dan energi yang di bawah, ini partikel di bawah energi barriernya, potensial. Jadi sudah kita punya 5 kasus: partikel bebas, step potensial ya untuk energi di bawah dan di atas,
dan potensial. Energi di atas dan di bawah. Minggu depan kita masuk ke kasus lainnya, sumber potensial. Ya. Dengan dinding tahingga dan berhingga serta osilator. Osilator baik. Kemudian kita juga sudah cukup mampu. Ya, sudah cukup mampu kita beli.